Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian P. Sirait dengan NIM 4119010107. Saya dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada hari ini saya akan membahas materi mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Tujuan presentasi. Tugas ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai manajemen klaim, arbitrase, dan etika profesi serta profesionalisme. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Lili Kaulila, STMT, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Judul tema yang saya bawa terdiri dari 3. Yang pertama yaitu manajemen klaim proyek, yang kedua arbitrase, dan yang ketiga etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Yang pertama, manajemen klaim proyek. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa, atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna penyedia jasa yang biasanya terkait dengan permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Ada beberapa sebab, jenis, dan kategori terjadinya klaim pada proyek konstruksi. Proses penyelesaian klaim dapat dilakukan melalui struktur dan prosedur klaim. Analisis klaim meliputi analisis faktual, analisis hukum atau kontraktual, dan analisis biaya. Metode penyelesaian klaim dapat merujuk pada Undang-Undang Jakon Nomor 18 Tahun 1999 atau PP Nomor 29 Tahun 2000, atau dengan menggunakan jasa arbitrase sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, atau disingkat dengan APS. Dengan mengembalikan klaim kepada pengertian yang benar, diharapkan di masa mendatang perkembangan industri jasa konstruksi akan menjadi lebih baik, adil, dan setara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jakon Nomor 18 Tahun 1999. Dan diharapkan pula pelaku industri jasa konstruksi di Indonesia akan menjadi profesional, terutama dalam menghadapi mitra kerja yang datang dari luar negeri. Selanjutnya, klaim konstruksi harus ditempatkan secara proporsional sebagai salah satu masalah yang biasa terjadi antara para pihak yang melakukan kontrak dalam bidang jasa konstruksi. Kata kunci klaim pengguna jasa, penyedia jasa, arbitrase, proyek konstruksi. Nah, di sini perselisihan dan sengketa. Sengketa atau perselisihan adalah pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak tersebut dalam suatu kontrak konstruksi. Ada banyak sumber penyebab klaim. Yang pertama,
informasi desain tidak tepat. Yang kedua, informasi desain tidak sempurna. Yang ketiga, investigasi lokasi tidak sempurna. Yang keempat, reaksi klien yang terlambat. Kelima, komunikasi yang buruk. Keenam, sasaran waktu yang tidak realistis. Ketujuh, administrasi kontrak yang tidak sempurna. Kedelapan, kejadian eksternal yang tidak terkendali. Yang kesembilan, informasi tender yang tidak lengkap. Yang kesepuluh, alokasi risiko yang tidak jelas. Yang ke-11, keterlambatan pembayaran, keterlambatan waktu pelaksanaan, dan yang ke-13, keterlambatan kedatangan material. Materi yang kedua, yaitu arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare, yang merupakan bahasa Latin dan memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Arbitrase merupakan salah suatu cara penyelesaian konflik atau sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan. Penyelesaian konflik melalui metode arbitrase diatur oleh Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Apabila ingin menyelesaikan masalah dengan cara arbitrase, kedua belah pihak yang bersengketa sebelumnya harus sepakat. Mereka juga diharuskan menunjuk satu pihak penengah yang disebut dengan arbiter. Selanjutnya, mereka wajib membuat perjanjian tertulis atas hasil dari perundingan mereka. Perjanjian tulis hasil arbitrase disebut juga dengan klausul arbitrase. Perjanjian tertulis tersebut merupakan hasil yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Priyatna Abdur Rashid dalam buku Hukum Perdagangan Internasional karya Serlika, Aprita dan Rio Ditya, arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisia seperti oleh para pihak yang bersengketa dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh pihak ketiga. Kelebihan dan kekurangan arbitrase. Kelebihan yang pertama yaitu prosedur tidak berbelit dan putusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat. Yang kedua, biaya lebih murah. Putusan dapat menghindari ekspos dan pembuktian lebih fleksibel. Yang ketiga, para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan pada prosesnya. Yang keempat, para pihak dapat memilih sendiri para arbiter. Yang kelima, dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya. 6. Putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi. 7. Putusannya umumnya bersifat final dan binding atau tanpa harus naik banding atau kasasi. Kekurangannya yaitu pada umumnya subjek hukum berupa negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional. Keadilan ini justru agak berbeda dengan sikap dari subjek hukum berupa intensitas bisnis akan lebih suka sengketa yang sudah mereka hadapi dibawa ke arbitrase untuk diselesaikan. Yang kedua, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang akan dikeluarkan akan melaksanakan keputusan tersebut. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Cara penyelesaian sengketa dengan metode arbitrase dimulai dengan mendaftarkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang disingkat BANI. Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendaftar ke BANI dan mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan. Yang kedua menunjuk arbiter. Yang ketiga mendengarkan tanggapan pemohon. Yang keempat proses tuntutan balik. Yang kelima proses sedang pemeriksaan. Materi yang ketiga yaitu etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme.
Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau yang disebut dengan custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang yang melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal yang tindakan yang buruk. Etika dan moral dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral dan moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Alam bekerja. Setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sumber daya, serta strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian atau elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. Etika profesi seorang engineer. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut. Yang pertama yaitu kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya di sini yaitu bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol bagi sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Tanggung jawab profesi yang lebih spesifik seorang profesional diantaranya mencapai kualitas yang tinggi dan efektivitas baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional, menjaga kompetensi sebagai profesional, mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja yang profesional, menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab. Ini saja hasil presentasi saya. Kiranya semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau perkataan saya yang tidak baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.